semuanya. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah sekolah minggu ya. Adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi semuanya kamu terima aja, kita bangkit berdiri. Kita mau lipat tangan kita mau memuji Tuhan. Ya adik-adik, kita nyanyi pujian kita, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lagi adik-adik, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Ya adik-adik semuanya, kita bersama-sama kita mau lipat tangan kita, tutup mata dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau Allah yang luar biasa baik. Tuhan, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah namamu Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semuanya kita berkata amin. Puji Tuhan adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang manis dan dengarkan firman Tuhan. Kisah Eneas dan Dorcas. Waktu itu adik-adik, Bapak Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dan dalam perjalanan itu, ia juga singgah kepada orang-orang yang kudus yang ada di Lida. Nah, di situ dia mendapati seorang pemuda yang bernama Eneas. Sudah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena dia lumpuh adik-adik. Bukan karena malas ya adik-adik. Nah lalu kata Bapak Petrus kepadanya, Yesus Kristus telah menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Lalu yang terjadi, dia bangun adik-adik ya. Dan akhirnya setelah dia bangun ya, dia sembuh ya adik-adik. Semua penduduk yang ada di Lida melihat itu. Lalu akhirnya mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik ini Yope. Di Yope ternyata ada perempuan yang bernama Tabita atau yang disebut Dorcas ya adik-adik. Nah, dia ini suka sekali berbuat baik dan dia suka sekali memberi sedekah. Tapi waktu itu dia jatuh sakit adik-adik. Lalu dia meninggal. Nah, mayatnya ini setelah dimandikan, dibaringkan di ruang atas ya, dibawa di atas. Lalu ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya. Ya, mereka katakan bahwa segera datang ke tempat kami. Maka Petrus langsung datang ya, langsung pergi bersama dengan mereka. Setelah sampai di sana, Petrus dibawa ke ruangan atas ya adik-adik. Dan semua janda datang dan berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan semua barang-barangnya, pakaiannya ya, yang diberikan dari Tabita ya, selama waktu Tabita masih hidup. Tetapi akhirnya Petrus menyuruh mereka keluar adik-adik. Lalu apa yang dilakukan Petrus ya? Dia berlutut, dia berdoa, dia katakan, Tabita, bangkitlah. Dan akhirnya Tabita membuka matanya adik-adik. Ya adik-adik bisa lihat, wah luar biasa, dia membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, Tabita langsung bangun, dia langsung duduk. Kemudian akhirnya
Ia memanggil orang-orang kudus dengan janda-janda yang tadi. Ia menunjukkan bahwa Tabita telah hidup. Nah, peristiwa ini ternyata adik-adik tersiar di seluruh Yope. Dan akhirnya banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Luar biasa bukan adik-adik? Tuhan Yesus luar biasa ya. Puji Tuhan, adik-adik, setelah menonton video ini ya, adik-adik kita melihat bahwa Bapak Petrus ya, dia waktu mengunjungi orang-orang yang ada di Lida, mujizat Tuhan terjadi kepada Eneas. Begitu juga waktu di Yope, mujizat Tuhan terjadi, Tabita bangkit. Ya adik-adik, lalu kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Ya, seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Bapak Petrus. Ya, Tuhan Yesus memakai Bapak Petrus menjadi alatnya. Sehingga waktu mujizat Tuhan terjadi, ya, banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak Petrus menjadi berkat ya. Wah, waktu mujizat Tuhan terjadi, semua orang sangat bersuka cita ya adik-adik, sangat bersuka cita ya, mereka sangat senang sekali ya, karena apa adik-adik? Bapak Petrus sudah menjadi berkat ya, lewat mujizat yang dilakukan oleh tentunya Tuhan adik-adik ya. Demikian firman Tuhan kita sampai di sini, dan jangan lupa adik-adik, Kak Putri punya ayat hafalan untuk kita semua ya. Ayat hafalan di mana Kak Putri? Di Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26 ya. Adik-adik jangan lupa boleh menghafal. Setelah itu nanti adik-adik bisa masukkan ya ke grup WhatsApp ya adik-adik. Nah, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita boleh tetap percaya kepada Tuhan ya adik-adik, sehingga kita boleh menjadi berkat ya. Puji Tuhan, semuanya ambil sikap yang manis yuk. Kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami, berakar dan berbuah guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Kau jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati setiap kami semua Tuhan. Urapi setiap kami semua Bapa yang baik. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.